Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lipin. Saya adalah dokter yang menangani kamu dan menurut analisa saya, kamu didiagnosa keracunan makanan. Sekarang kamu masih ngerasa perut kamu gak enak atau bahkan kram perut mungkin? Oh, kamu masih ingat terakhir kali kamu makan apa sebelum kamu keracunan dan dilarikan ke rumah sakit? Oh, normal ya makanannya. Makanan-makanan rumahan. No processed food, entah nugget atau apapun itu. Mungkin kamu ada salah makan atau alergi atau apa mungkin. Kamu ada jajan-jajan kurang sehat gitu nggak? Mungkin yang kamu beli di pinggiran atau semacamnya atau mungkin tester. Oh, jadi kamu makan makanan gratis yang dibagikan di pinggir jalan. Tester lah, basically. Oke. Kalau gitu dugaan saya dapat dikatakan tepat. Kamu keracunan makanan sekarang. Maaf, saya agak sedikit gak fokus jadinya. Kenapa kamu ngeliatin saya begitu? Enggak, itu bukan perasaan saya doang. Dari tadi ekor mata saya bisa ngeliat kamu lagi ngeliatin saya. Kenapa emang ya? Ada yang aneh dari muka saya? Atau ada yang aneh sama rambut saya padahal dokter tapi rambutnya kayak begini? Atau ada tato atau semacamnya? Gini, saya nggak tahu kamu ada apa sama saya dan saya nggak peduli. Tapi tolong minum obat ini sehari 3 kali sampai hilang kram perut kamu dan kamu udah nggak ngerasa mual lagi, ya. Saat ini kamu masih harus dirawat inap karena kamu terlalu sering makan makanan gratis alias tester itu. Jadi tolong jaga makananmu saat ini. Sekarang makanlah makanan yang rendah lemak dan serat seperti pisang, putih telur, kentang, roti, dan kaldu ayam. Itu makanannya baik untuk meringankan kerja usus kamu. Lalu makan dan minum yang mengandung probiotik seperti tempe, sup miso, kimchi, yogurt, dan lain sebagainya. Itu baik untuk gangguan pencernaan. Saya nggak tahu kamu paham atau nggak soalnya muka kamu dari tadi kayak orang ngangong. Ya. Tapi saya udah tulisin semua yang kamu butuhin di dalam sini. Oh, dan juga tolong jangan lupa minum air. Infus itu nggak sama dengan air. Dan saya tahu kamu paling malas minum air. Kok tahu? Ya. Kamu mau bilang saya dokter penguntit atau stalker mungkin atau apa ya? Ya, gini, saya cuma nebak. Dan tebakan saya benar. Saya taunya orang di zaman sekarang itu kalau udah terpaku dengan handphone, udah terpaku dengan TV atau apapun itu, mereka suka lupa makan, suka lupa minum, suka lupa kedip, suka lupa diri, suka lupa nafas, dan lupa mantan. Kenapa? Saya bilang apa? Saya bekerja di sini profesional. Dan saya tidak mungkin mengatakan lupa mantan. Artinya, yang sekarang gak fokus itu kamu, bukan saya. Makanya, minum. Nih, air saya taruh di samping kasur kamu. Kalau saat saya balik sini dan airnya belum kamu minum, semua sumber air kamu saya taruh di atas lemari situ. Biar apa? Biar kamu gak nyampe. Biar kamu gak usah minum sekalian. Oke, kalau gitu kamu ada yang mau ditanyakan lagi atau dikeluhkan mungkin dari penyakit perut ini dan keracunan ini yang kamu keracunan makanan gratis? Gak ada? Oke, saya pergi dulu. Semoga cepat sembuh. Udah saya bilang kan,
kalau udah terpaku sama sosial media, sama handphone, sama apapun itu, pasti lupa waktu. Pasien nakal. Saya dari tadi di sini ngeliatin kamu nge-stalk Instagram saya. Ya sekitar 10 menit lah saya ngeliatin kamu. Nih, makanan dari rumah sakit. Ada sop miso, tempe, yogurt. Kamu masih suka yogurt kan? Oke, syukurlah kalau gitu. Lagi pula terserah suka apa enggaknya, yang penting kamu makan dan minum air putihnya. Oh, saya nggak terima alasan kamu masih belum haus atau semacamnya. Saya nggak bilang kan saya akan lama balik ke sininya. Saya cuma bilang saya mau lihat air ini berkurang saat saya balik. Terserah mau sedikit mau banyak. And now look at what you just did. Main HP. Apa sih yang dikejar dalam HP itu? Ngeliatin saya, nge-stalk saya. Kenapa? Apa yang dicari dari saya? Saya mirip seseorang. Mirip siapa? Mantan kamu. Mirip siapa sih? Mantan. Iya, mantan. Gak penting apapun itu. Saya di sini bekerja. Tadi saya bilangin kamu untuk minum air putih, dan kenapa sekarang masih belum minum air? Mau nunggu airnya beranak pinak sampai udah bukan jadi H2O tapi jadi H3O, H4O, H5O, dan seterusnya. Mau nunggu air ini mengalir terus sampai ke dalam sungai, sampai ke lautan, sampai ke Samudra Pasifik. Iya. Saya gak pernah sebawel ini ya sama pasien. Kecuali pasien nakal kayak kamu. Gak pernah-pernahnya saya ngomelin pasien sampai kayak begini. Gini, menurut saya, kamu sebagai pasien udah tinggal nurut kata-kata saya. Jadi sekarang, minum air itu sebelum saya cekokin air ini ke dalam mulut kamu. Sebagai dokter kamu, saya berhak maksa untuk kamu mengikuti arahan dari saya agar kamu sembuh sepenuhnya. Ya kecuali kamu mau jadi donatur rumah sakit ini, saya gak masalah juga. Lagi pula uangnya juga akan muter ke sekitar rumah sakit ini. Ya mungkin saya akan mendapatkan bonus kalau misalkan kamu meninggal atau ada apapun itu. Nanti kalau kamu gak minum, terus masih keracunan sampai tahun depan, ya saya gak akan nanggung apapun itu. Karena ya kamu sendiri pasien nakal yang dibilangin itu gak bisa ngedengerin. Dibilangin yang benar malah banyak alasan dan gak ngelakuin apapun sama sekali. Dan sebelum kamu ungkit soal becus gak becusnya saya jadi dokter kalau pasiennya gak sembuh-sembuh selama 1 tahun, honey, that's not my problem. Dan itu bukan kamu yang nilai, karena kamu gak bisa nurutin apa kata dokter kamu. Jadi untuk saya rekap lagi ya sayang. Mau mulut saya sampai berbusa, saya ngomong pakai toa, saya ngomong pakai speaker konser sound horek, itu gak bakal ngaruh buat kamu kalau kamu sendiri yang bandel. Donatur rumah sakit. Ya tapi gak apa-apa sih. Silakan ya. Kalau mau jadi donatur rumah sakit, makasih banyak ya udah mau berdonasi ke rumah sakit ini. Dan semoga amal ibadah kamu cukup baik ya. Nah gitu dong. Seharusnya gak usah saya suruh-suruh. Itu juga harusnya udah dilakuin. Good girl. Ya udah. Saya akan tunggu kamu makan dan minum sampai habis. Kenapa liatin saya kayak gitu? Saya ganteng. Iya makasih ya. Saya tahu kok. Makanya bikin salah fokus kamu dari tadi. Oke, begini.
Saya di sini bukan karena saya suka kamu atau apapun itu. Tolong jangan GR atau apapun. Kamu mau manggil polisi, mau manggil apapun itu, nggak akan ada bukti kalau saya ini mencoba mendekati kamu. No, saya profesional. Saya itu dokter di sini. Saya emang mantan pacar kamu, tapi bukan berarti saya masih nyimpan perasaan buat kamu sebagai mantan pacar kamu dan ingin balikan ke kamu. Dan kalau saya emang pengen balikan sama kamu, saya gak mungkin naruh racun di dalam makanan kamu yang kamu makan sekarang. Kenapa berhenti makannya? Kalaupun kamu berhenti makan juga, kamu gak akan bisa kabur dari racun itu. Astaga. Sayang. Iya, makanannya aku racunin sayang. Biar nanti aku bisa culik kamu ke basement buat aku sekap. Terus aku simpan buat diri aku sendiri. Kamu masih percaya sama cerita fiksi-fiksi kayak begitu? Emang mantanku gak pernah berubah ya. Dari dulu bacanya Wattpad mulu. Makan aja, habisin. Nggak ada racunnya kok. Kalau emang ada racunnya, gini, pakai logika kamu untuk berpikir. Aku nggak akan mau buang bertahun-tahun karir aku sebagai dokter cuma gara-gara aku ketemu mantan pacar aku. Dan juga, please, lain kali ingat muka orangnya sama namanya lebih benar lagi. Jangan kebiasaan lupa mulu sama muka sama nama orang. Mantan sendiri aja lupa. Apa? Iya. Aku Lipin, mantan kamu yang dulu kamu putusin. Kamu putusin aku gara-gara aku sekelompok belajar sama musuh kamu yang kamu sebelin, yang kamu benci, yang jadi musuh bebuyutan kamu seumur hidup, entah sampai sekarang masih iya atau enggak. Pokoknya kamu kesel karena kamu ngerasa aku lebih ngebelain musuh kamu dibandingkan kamu sendiri. Padahal ya aku gak ngelakuin itu. Aku beneran gak sengaja ngelakuin itu karena ya otak aku masih belum sempurna saat itu. Gini, kalau emang permasalahannya adalah kamu ngerasa aku tuh dulu ngebelain musuh kamu, ya enggak. Aku tuh lagi mau mencoba ngomongin sesuatu yang dari kedua belah pihak, dari pihak musuh kamu dan pihak teman kamu. Bukan berarti aku ngebelain musuh kamu, gitu loh maksud aku. Tapi mungkin emang ya cara aku juga masih belum baik sih untuk menyampaikan hal itu saat itu. Pemikiran aku terlalu jauh, tapi aku nggak bisa nyampein itu dengan baik. Jadi ya cerita lama lah. Ya itu nggak harus diungkit-ungkit lagi lah. Ya udah, aku pergi aja deh kalau kamu merasa terganggu. Oh, sayang, kamu mau aku di sini. Kamu mau aku di sini gara-gara kamu belum move on dari aku ya? Enggak, aku bercanda. Lucu aja kalau lihat orang belum move on dari mantannya. Padahal ya udah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun berjalan. Ya, jatuhnya kayak sinetron sih. Mantanku adalah cinta pertamaku. Atau minta balikan setelah 10 tahun. Aku. Oh, wow, princess. No, aku belum move on dari kamu. Kamu bercanda ya? Ya jelas udah lah. Ya pacar belum punya sih, ya belum. Ya nggak secepat itulah. 10 tahun tuh ya aku fokus karir doang. Karena ya emang aku percaya soal pacar, pasangan, menikah. Cuma ya aku lebih percaya kalau mau punya pacar ya lebih baik punya uang dulu, mapan dulu, biar nggak ngajak pasangannya susah. Ya ini sih sebenarnya
prinsip aku aja ya. Nggak semua orang kayak gini. Maksudnya ada juga yang justru sukses gara-gara sama pacar atau pasangan. Ya aku mungkin nggak ngerasa itu jadi jalan aku sih. Apalagi aku seorang dokter. Kalau dokter nggak mungkin bisa sering-sering bareng pasangan. Dan aku takutnya malah jadi bikin beban. Dan takutnya jadi jarang quality time. Jarang spend time lah pokoknya. Apalagi kalau misalkan lagi tugas malam, susah tuh pasti. Soalnya kalau udah tugas malam, mau gimana pun juga, siangnya pasti ceweknya kerja, pagi sampai siang kerja. Aku malam kerja, ya nggak bisa ketemu lah waktunya, nggak match. Ntar yang ada jadinya ghosting, sibuk kerja masing-masing, hilang, putus tiba-tiba. Ya atau mungkin itu defense mechanism aku sendiri aja sih, buat biar nggak ngerasa sendiri. Tapi pada intinya adalah aku percaya kalau soal pasangan itu nggak mungkin cuma mengandalkan orang yang tepat. Ya, maksudnya gini, kalau orang yang tepat nggak datang di waktu yang tepat, itu sama aja bohong. Karena bisa aja saat itu ya orang itu belum matang secara sikap, karakter, atau bahkan ya status. Mungkin kamu bisa dijadiin pelampiasan karena waktunya belum tepat. Karena waktunya adalah setelah putus, pasca break up itulah. Ya nah mungkin saat kamu sama aku ya kamu tuh orang yang tepat, tapi gak di waktu yang tepat. Soalnya kita belum sama-sama dewasa dan kita gak bisa menyikapi satu sama lain dengan baik. Dan kita gak ada komitmen untuk yuk kita menjadi dewasa lagi. Enggak, itu aku agak ada ketularan dikit dari ketularan ketularan enggak, aku udah nggak tahu buat ngebelokinnya lagi gimana. Gini, iya mungkin sekarang waktu yang tepat ya, tapi ya yang aku nggak bilang ini bukan waktu yang tepat ya, tapi ya nggak tahu juga sih. Muka kamu merah tuh. Muka aku juga merah. Hah? Ya itu mungkin wah akhir-akhir ini emang cuaca panas ya. Pancaroba nih. Kadang hujan, kadang panas ya. Hati-hati semuanya, jangan sampai kena sakit. Oke, aku mau keluar dulu, mau ngerokok. Iya, aku udah bandel sekarang. Bawaannya ngerokok gitu, asam. Ya sekarang ini aku rokok. Stres soalnya kerja di sini. Stres banget. Asem rokok. Ngerokok? Mampus Gustino Agung. Kenapa ngomongin ngerokok ke pasien? Enggak Joko. Pak Dok? Saya enggak ngerokok. Dok. Saya enggak ngerokok kok. Dok. Jangan bohong sama Eke. Ya, tadi Eke dengar sendiri kamu bilang kamu mau ngerokok. Kegayaan ngerokok. Pas Eke ajak aja langsung nolak. Hidup tuh sehat sus. Kan kita menyembuhkan orang lain. Masa kita tidak sehat? Kita sakit-sakitan. Jangan kayak begitu. Munafik. Tahu? Hipokrit. Ya, ini saya yang tahu loh. Hipokrit. Oke, sus. Ya. Hipokrit. Hipokrit. Ya. Udah. Joko juga mau kesini, mau taruh makanan buat kamu, nona cantik. Lah, ini kok udah ada makanannya ya? Ada sup miso, ada tempe. Oke. Cukup tahu aja deh kalau begitu. Semangat ya.
muah-muahnya. Kis-kis. Suster Joko tidak akan mengganggu lagi. Tapi Nona Manis, kalau butuh bantuan, bilang aja sama Eka. Nanti Eka bantuin. Bye-bye. Huhu. Bye-bye Tuna. Oke. Iya. Iya. Aku nggak ngerokok. Itu makanannya juga bukan dari rumah sakit, tapi aku bikin sendiri. Ya. Puas. Udah puas dapat banjir faktanya udah. Ya udah kalau gitu aja sih pokoknya intinya. Semua yang aku lakuin ini juga ya sebenarnya nggak akan mengubah fakta apapun dalam hari ini sih ya. Gak bisa ngeledek gitu dong. Move on udah. Ya dari tadi yang aku ngomongin bukan karena aku belum move on aja sih. Enggak. Aku justru karena udah berdamai makanya aku bisa ngomongin kayak begitu. Oke, ya aku belum move on. Ya, aku belum move on. Ya, enggak. Gini. Konsep aku dan juga kamu soal move on tuh beda. Gini, ada lain yang beda nih. Maksud move onnya aku tuh, ya aku belum move on. Maksudnya tuh karena aku masih peduli sama kamu, sama mantan aku gitu loh. Sedangkan untuk orang-orang yang mungkin udah pernah putus ya kan, wah pasti nggak bakal peduli sama mantannya, iya gak sih? Soalnya kalau misalkan kayak orang-orang lain tuh gitulah perlakuannya. Aku tuh masih peduli dan ya sesuai dengan apa yang aku lakuin lah ke pasien-pasien aku. Aku tuh selalu baik lah sama pasien aku semuanya gitu ya. Aku mau mastiin setiap gizi dan takaran makanannya tuh ya tepat gitu, presisi sesuai apa yang aku anjurkan. Untuk pelayanan rumah sakit yang optimal 100% ya aku harus melakukan hal itu. Dan aku harus bisa ngejamin kalau kamu tuh bakal sembuh gitu kalau keluar dari rumah sakit ini. Ya gitu. Tuna, BTW nih. Dia gak pernah kayak gini loh sama pasien yang lain. Mulai dari masak, perhatian, nemenin, apalagi sampai nungguin kamu bangun kayak begini. So sweet banget deh. Bye-bye lagi Tuna. Udah cukup denger ya. Oke. Ya. Oke. Iya aku gagal move on. Iya puas. Kamu ledekin aku aja. Puas kamu. Puas kamu udah ledekin aku aja. Ya lagian kamu jadi orang susah banget dilupain. Ya susah. Enggak, ini aku bukan lagi peres, tapi beneran susah karena kamu pertama kali untuk aku. Kamu pacar pertama aku. Mau gimana pun itu aku selalu mikirin kamu. Ya mikirin aja kayak ya mungkin gak ya kalau kita yang sekarang bisa balik kayak dulu lagi dengan sifat yang lebih matang kayak sekarang ya. Maksud aku dengan prinsip orang yang tepat dan waktu yang tepat gitu loh. Karena aku masih ngerasa ya aku belum selesai aja dari hubungan yang kayak gitu. Karena kamu mutusin aku karena ya kesalahpahaman yang sebenarnya kalau aku pikir ya emang aku yang bodoh juga. Balik lagi, saat itu aku masih belum bisa ngerangkai kata dengan baik, jadinya menyinggung kamu dengan secara tidak sengaja. Dan aku pun juga kebawa emosi. Aku pun akhirnya ya belajar dari hal itu. Aku belajar banyak baca buku buat nambah wawasan, cara buat ngobrol lagi sama manusia lain itu baik kayak gimana. Dan aku banyak koneksi, banyak ngobrol lagi sama banyak orang. Karena ya aku ngerasa bersalah dan aku harus belajar dari hal itu. Even until now aku masih ada perasaan itu. Aku juga gak bisa berhenti mikirin kamu. Aku gak tahu, aku ngerasa
hati aku tuh mungkin emang cocok sama kamu gitu, karena aku emang nyaman sama kamu. Dan mungkin kita emang sengaja dipertemukan kayak gini lagi ya, mau nunjukin ini udah orang yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi aku kepikiran aja kayak kalau nggak sekarang mungkin aku akan nyesel selamanya kalau nggak ngelakuin apapun yang emang aku dari dulu sudah seharusnya lakuin untuk kamu. Aku nggak tahu sih sebenarnya kamu kalau dengar aku ngomong kayak gini akan ngerasa gimana. Apakah ngerasa makin jijik karena ngelihat aku kayak ngemis gitu atau semacamnya, atau kayak mencoba meluluhkan hati kamu lagi atau semacamnya. Aku minta maaf kalau emang kamu ngerasa kayak begitu. Tapi aku cuma nggak mau kamu malah ngerasa terbebani karena aku ngomong hal itu. Aku ngomong gini bukan karena aku mau balikan ya. Nggak, aku bukan mau balikan. Gini. Aku tuh bukan mau balikan, ya. Aku nggak mau balikan. 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 Ya, aku swear, beneran, nggak mau aku balikan sama kamu. Ya, nggak mau. Ngapain juga lagi ngulang kisah yang sama kan, kayak ngapain? Iya, biarpun kamu mau balikan juga. Bentar, kamu boleh ulang lagi? Aku tadi nggak kedengeran. Oke. Aku mau balikan. Iya, kamu barusan bilang itu ya. Aku pikir-pikir dulu kali ya. Sorry. Aduh, jangan dilempar bantal. Sakit tahu. Iya, aku mau. Iya, aku mau. Pakai nanya. Ya kamu juga kalau cerita jangan maunya didengerin doang, tapi mau didengar juga sudut pandang orang lain juga, sayang. Si sayang aja tuh. Bentar, emang yakin udah 10 tahun gak ketemu nih, udah mateng nih, yakin? Aku sih emang mau dan siap dan emang mateng ya untuk itu ya. Tinggal di test drive doang nih. Tapi emang kamu yakin? Kamu siap dan ngeliat aku yang udah lebih mateng? Atau jangan-jangan kamu terpesona sama pesona pria matang? Ya lagian kamu aneh sih, main balikan-balikan aja. Ntar kalau ternyata aku jadi dokter psikopat gimana? Jadi dokter yang pakai eksperimen. Seru. Demam nih, sakitnya otaknya nih pasti nih. Apa ketukar ya sama otak sapi kali ya? Aduh, jangan dicubit. Astaga, sayang. Ya udah, jadi kita mulai dari nol lagi ya. Jadi kayak pom bensin ya. Buat aku sih nggak dari nol ya, tapi kita malah jadi ya mungkin banyak hal yang kita belum ceritakan satu sama lain, dan kita harus cerita satu sama lain biar kita bisa sama-sama tahu apa perjalanan kita satu sama lain untuk bisa menjadi versi kita yang lebih baik daripada yang sebelumnya kayak gini. Maksudku ya, selama kita gak ketemu kan kita belajar buat jadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Dan sejujurnya aku sangat amat bersyukur ketemu sama kamu, sayang. Kamu itu yang bantu aku untuk bisa ada di titik seperti ini. Karena tanpa kamu mungkin saya nggak bakal kayak gini sekarang. Sampel eksperimen nomor 10 ini masih belum mencapai potensi maksimalnya. Eksperimen nomor 10 masih dalam tahap pengembangan, dan dalam perkembangannya dia bisa menunjukkan perasaan pada manusia. Eksperimen nomor 10 ini masih punya sedikit kekurangan, namun wujudnya berbeda dari eksperimen lainnya. Dia bisa menunjukkan tanda-tanda jati diri sebagai seorang manusia seutuhnya.
Namun, tujuan dari eksperimen ini masih belum tercapai sampai akhirnya. Oh, udah bangun lagi ya, nomor 10. Gimana tidurnya? Apakah mimpi indah? Kamu kelihatan bingung di balik sel itu. Apa harus aku mau beritahu semuanya secara berulang kali? Eksperimen nomor 10, kamu itu eksperimen saya. Dan gak seharusnya kamu bisa menimbulkan perasaan atau bahkan cinta pada penciptamu. Iya, kamu itu adalah ciptaanku. Dan sudah seharusnya kamu itu jadi makhluk yang siap untuk tunduk kepada kendaliku. Nomor 10. Ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Eksperimen masih menunjukkan kebingungan dan memori yang cukup pendek untuk mengingat segala hal detail yang telah saya berikan sebelumnya. Dan saya tidak pernah menanamkan perasaan ke dalam detail yang saya berikan. Ya, apapun itu mungkin orang-orang bisa menyebutnya, biarpun semuanya berbeda, kondisinya berbeda, tempatnya berbeda, tetapi perasaannya masih sama sampai sekarang. Nomor 10 sayang. Iya, kamu sayang. Iya, aku manggil kamu sayang bukan karena mau baik-baikin doang. Emang panggilan aku sebenarnya kayak gitu ke kamu sayang. Sekarang tolong jawab ini dengan jujur dan berasal dari perasaanmu sendiri. Tidak dikurangi apapun atau menutupi apapun itu yang ada di dalam perasaanmu. Oh, tenang. Gak perlu takut, sayang. Sayang, aku gak akan apa-apain kamu. Masa iya sih, aku ngebuang kamu yang selama 10 tahun udah aku kembangin. Aku tuh sayang loh sama kamu. Sayang sekali sama kamu. Tuh, aku bahkan cium kamu loh. Aku tuh sayang kok sama eksperimenku. Oh iya, dari tadi aku masih manggil kamu nomor 10 ya. Aku belum kasih kamu nama loh. Nama kamu siapa? Oh, cantik banget ya nama kamu sayang. Kalau gitu sekarang coba kasih tahu aku sayang. Kamu cinta sama aku? Oh, iya. Beneran? Aku seneng banget dengarnya sayang. Aku beneran seneng banget. Let me hug you. Enggak apa-apa. I really, really love you. Nomor 10. Aku sayang banget sama kamu. Tapi sayangnya kamu gagal. Kamu cuma bukan eksperimen yang tepat di waktu yang tepat.
Eksperimen nomor 10 gagal. Ya, sekarang waktunya mencari eksperimen baru lagi. Pasien baru untuk mewujudkan impianku.